Baik, saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak atau teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di sesi konseling kelompok hari ini. Sebelumnya dari mana aja? Saya dari dengan Mbak Syah. Dengan Siti. Panggilannya kalau saya dari Adusa Ibu. Panggilan namanya? Mbak Vira, Mbak Dena. Kalau saya dari Kalisa, Bu. Namanya siapa? Hamida. Mbak Hamida. Berarti ini Mbak Vira, Mbak Dena, Mbak Hamida. Iya. Tadi naik apa? Bareng apa gimana? Sendiri. Ini satu sekolah. Enggak, Bu. Oh, beda, tapi kenal. Kenal. Tadi enggak tapi kenal. Enggak maksudnya saya kenal itu. Oh, ini. Saya enggak kenal gitu. Oke. Gini Bu, maksudnya besar aku kenal dan juga gini Bu, maksudnya aku ini teman-teman Vira, kalau ini enggak. Oh, sama yang kenal Mbak Vira, tapi Mbak Vira itu wah, gimana? Aku ini Vira tapi sama yang kenal ke Mbak Hamida gitu. Kalau saya kenal semua. kenal semua itu. Oke, ya paham. Soalnya tadi ada yang kamu ada yang enggak gitu, jadi saya baik terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Putri Ina Bisa dipanggil Bu Ina atau Bu Sri terserah. Saya kalian manggil apa? Di sini ada yang pernah ikut sesi konseling? Sudah pernah itu berarti kalian tahu ya langkah-langkah apa saja yang dilakukan saat melakukan sesi konseling dan sesi-sesi apa saja Asas. dan asas-asas apa saja yang ada di dalam konseling kelompok. Ya, itu sudah. Oke, karena saya pernah melakukan konseling, mungkin saya akan menyampaikan sedikit ya asas-asas yang ada di konseling kelompok. Salah satunya itu ada asas kesukarelaan, kerahasiaan dan juga keaktifan gitu ya. Nah, di asas kerahasiaan ini di sini kalian bebas menceritakan apapun yang kalian lakukan atas permasalahan yang kalian alami dan saya menjamin permasalahan kalian tidak akan pernah berubah ke siapapun dan akan terjaga dengan baik. Di asas keaktifan di sini kalian wajib aktif dalam sesi selama sesi kelompok, sesi konseling kelompok, tidak ada yang disembunyikan dan kalian juga bebas mengekspresikan apapun yang kalian ingin lakukan senyaman mungkin. Dan juga ada apa tadi? Kesukarelaan. Nah, kesukarelaan. Nah, di atas kesukarelaan ini kalian itu tidak boleh datang dengan keterpaksaan atau disuruh oleh orang lain. Jadi kalian datang ke sini dengan keinginan kalian sendiri. Betul? Kalian ke sini datang dalam keinginan. Betul? Kalian ke sini itu Kesukarelaan, dari kesukarelaan mana? baik karena kalian sudah cukup memahami ya apa saja yang ada yang harus dilakukan dalam konseling kelompok ini. Sebelum saya mulai, agar kalian lebih rileks dan tidak tegang, saya akan melakukan sedikit ice breaking. Oke, ice breakingnya itu saya akan contohkan saat saya mengucapkan satu bagian organ tubuh kalian seperti tangan. Nah, kalian tidak boleh memegang bagian itu. Misalnya saya bilang sentuh tangan, kalian harus memegang bagian lain, entah itu kaki atau apapun gitu, paham? Oke, bisa diulang? Bisa. Oke, baik. Oke, siap ya? Siap. Hidung. Enggak udara. Oke. Enggak udara. Mulut.
sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya sesi konseling ini bisa lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi, saya tadi lupa menyampaikan bahwa sesi konseling kelompok hari ini kita punya waktu 20 sampai 30 menit saja ya. Apa setuju? Setuju itu. Cukup ya? Cukup. Di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu satu permasalahan yang kalian alami ya. Dari Mbak siapa dulu? Selanjutnya? Mbak Rena dulu. Oke, baik. Mbak Rena, Mbak, sampaikan. Saya itu ya Bu, kalau mau ngerjain tugas itu terus sering ditunda-tunda. Jadi kalau ada notif dari WA terus kepo itu ya Bu, saya buka terus habis itu ya langsung buka TikTok, scroll. Jadinya tugasnya itu enggak langsung dikerjain itu. Oh, badannya itu suka ke distract gitu ya. Kalau lagi ngerjain tugas terus ada notifikasi di HP-nya Mbak Rena langsung lihat, habis itu nggak lanjut ngerjain tugas karena kasihkan nilai HP gitu ya. Itu permasalahan Mbak Rena ya. Selanjutnya, Kalau permasalahan saya tuh hampir sama sih sama Rena. Kalau saya tuh, saya sering scroll TikTok ya. Apalagi kalau udah malam. Saya tuh niatnya mau scroll sebentar, tiba-tiba udah lihat jam udah jam 1 malam gitu. Padahal kan niatnya dari awal itu mau lihat sebentar terus sholat. Karena itu udah keseringan scroll TikTok, jadi kita tuh lupa waktu. Oh iya, jadi sekarang harusnya aku sholat, kalau sholat hanya belajar. Jadi ya itu permasalahan saya. Terus kalau udah sering scroll TikTok sampai lupa waktu, nilai saya itu turun nih, karena kan nggak belajar. Oke, berarti permasalahan Mbak Viro itu juga hampir mirip ya sama Mbak Rena. Di waktu dan juga di gadget. Saat bermain komputer, kali di scroll TikTok atau scroll sosmed lainnya, itu sampai lupa waktu, sampai kegiatan-kegiatan yang lain itu keteteran. Kalau saya tuh gak jauh beda sebenarnya sama mereka, tapi saya tuh kayak kebalikannya gitu. Kalau buat mereka mungkin sosmed itu sebagai hiburan gitu, buat senang-senang mereka. Tapi kalau buat aku tuh enggak gitu. Soalnya saya itu insecure dengan postingan teman-teman saya gitu. Mereka itu pintar-pintar, terus nilainya bagus gitu Bu. Dan saya setiap melihat postingan teman-teman saya itu ya gitu, saya selalu insecure. Kenapa saya tuh kok tidak seperti mereka gitu. Jadi permasalahan Mbak Mida ini cukup agak berbeda. Berarti permasalahan yang dialami Mbak Mida ini agak berbeda. Dan saya setiap melihat postingan teman-teman saya itu ya gitu, saya selalu insecure. Kenapa saya tuh kok tidak seperti mereka gitu. Jadi permasalahan Mbak Mida ini cukup agak berbeda. Berarti permasalahan yang dialami Mbak Mida ini agak berbeda ya sama teman-teman, cuman hampir mirip. Iya gitu. Kalau Mbak Mida ini mengalami ketidakpercayaan diri karena melihat pencapaian teman-teman yang ada di sosial media, sehingga Mbak Mida itu gampang insecure sama kemampuan diri sendiri, dan akhirnya saat melakukan kegiatan lainnya jadi terganggu gitu ya. Di sini permasalahan yang dialami oleh Mbak Viro, Mbak Rena, sama Mbak Mida sebenarnya hampir mirip ya. Sama-sama ada di permasalahannya ada di ponsel, di handphone menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan yang Mbak Viro
Vira, Mbak Rena sama Mbak Mida alami gitu ya. Mbak Vira mengalami penurunan nilai dan juga banyak kegiatan yang tertinggal gara-gara terlalu banyak melihat handphone, dan juga kalau Mbak Rena juga mirip saat mengerjakan tugas atau mengerjakan hal lain gampang terdistract sama HP, lalu saat sudah enggak HP susah untuk dilepas karena terlalu asik. Dan kalau untuk Mbak Hamida masalahnya di kepercayaan diri karena melihat pencapaian teman-temannya yang ada di sosial media, akhirnya Mbak Hamida itu menjadi anak yang cenderung suka insecure sama diri sendiri. Jadi kegiatan yang lain entah itu dalam pembelajarannya jadi terganggu. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Mbak Viro, Mbak Rena sama Mbak Hamida sudah mau bercerita hari ini tentang keluhan yang kalian alami. Saya sebagai konselor di sini betul-betul memahami apa yang dialami oleh kalian. Itu pasti sulit dan juga untuk mengendalikan diri kita itu tidak mudah. Kita perlu sesuatu untuk mendukung dan juga membuat kita itu berubah. Menurut Mbak Vira, Mbak Rena dan Mbak Hamida, apa sih yang menurut kalian bisa sedikit merubah kebiasaan kalian atau permasalahan kalian ini agar lebih baik lagi ke depannya? Itu kalian tahu nggak? Mbak Vira itu? Enggak sih. Tapi Stop. Jangan enggak. Kamu nggak tahu. Kalian nggak tahu ya? Apa ya? Salah satu kayak kalian. HP ku saya mau taruh HP ku kalau udah mau tidur itu HP ku harus ditaruh jauh, jangan di dekatku. Karena kalau di dekatku dikit-dikit Bunyinya apa? iya. Kalau Rena notifnya dimatikan. Biasa belajar dan dimatikan. Notifnya nggak belajar dulu baru itu. Iya, notifnya juga dimatiin jadi Kok TikTok kamu? ya apapun dah. Soalnya dia tadi bilang WA. Iya, di WA dan lain. Iya, di WA. Bukan. Kamu gimana? Penjelasannya. Oh, itu apa? Jadi ditaruh jauh biar aku nggak bisa pelan gitu. Biar meskipun ada Atau enggak kamu nitip HP-nya di orang tuanya. Nah, itu lebih valid. Maksudnya saat kamu nitip ke orang tuanya dan kamu tuh ngelakuin negosiasi sama orang tuamu, iya. orang tuamu bakalan menang kan? Ya. Kamu Apa ya? Mungkin saya itu ini ya, tidak terlalu memperdulikan dengan postingan-postingan tentang saya karena kita ini bukan pendidikan. Kamu akan menjadikan pencapaian teman saya sebagai motivasi. Biar saya lebih bersemangat lagi, bukan dijadiin bahan untuk kamu insecure gitu. saya akan jadiin postingan teman saya itu sebagai inspirasi dan harus tetap percaya diri karena kita ini apa ya, punya potensi yang sama-sama. Mungkin saya bisa dulu seperti dia karena saya masih berproses gitu. Ya, dan saya akan menggali dan saya akan berusaha menggali potensi saya sampai saya tuh bisa menemukan ya gitu ya. Oke, ya kan? Ini aku mau tanya, Bisa dimulai dari satu bisa dimulai dari apa? kalau saya mungkin ketika saya mau tidur gitu, saya lihat TikTok sebentar. Setelah itu saya apa namanya alarm. Stop. Yang lain matiin. Satu, dua, tiga. Ya, saya itu sediakan alarm kalau udah jam segini. Saya harus titipkan HP saya ke orang tua saya supaya misal kalau ada notif apapun dari WA saya atau enggak TikTok semuanya ditutup. Yang pokoknya yang ada di HP saya, biasanya enggak terganggu gitu. Soalnya kan saya ada dikit, iya. Ya, berarti solusi dari permasalahan yang Mbak alami itu menurut Mbak Viro bisa menitipkan ponsel Mbak Viro ke orang tua Mbak Viro di saat Mbak Viro mau melakukan kegiatan agar tidak terganggu dan tidak main HP gitu ya. Iya. Itu menurut saya solusi itu cukup bagus dan mungkin bisa dicoba ya. Iya. Terima kasih. Mbak ya? Kalau saya
Mending kalau aku sih belajar yang tiga dulu ya, baru main HP dulu. Oh iya, baik. Kalau menurut Mbak Rena, solusinya itu mematikan data dan juga dan juga menonaktifkan notifikasi gitu ya, biar Mbak Rena tidak terganggu dan tidak terdistract gitu ya. Oke. Untuk solusi yang Mbak Rena Oke, untuk solusi yang Mbak Rena sampaikan itu menurut saya juga cukup bagus ya, karena itu mungkin bisa menjadikan salah satu jalan keluar dalam permasalahan Mbak Rena. Bagus deh. Kalau saya itu begini Bu, mungkin dari postingan teman-teman saya itu saya akan menjadikan postingan mereka itu sebagai motivasi buat saya. Ini ya perasaan ada itu bukan untuk ngasih solusi diri sendiri, tapi itu Iya, niat dari kita kasih solusi untuk diri sendiri, terus kita akan dapat. Oke. Lanjut deh. Mbak Hamidah ya. Kalau saya itu mungkin seperti ini Bu. Dari postingan teman-teman saya yang berprestasi itu, saya akan jadikan sebuah motivasi buat saya. Karena kita kan tidak sama potensinya. Mungkin dia itu lebih cepat berhasil, tapi saya kan masih berproses seperti itu. Nah, ya bagus untuk solusi yang Mbak Hamidah sampaikan juga itu sesuatu yang bagus dan mungkin bisa dicoba di rumah untuk dilakukan ya mulai sekarang. Karena ya betul, kita itu berbeda, kita punya potensi masing-masing dan kita tidak perlu ragu sama potensi yang kita miliki. Cukup jadikan pembelajaran ataupun motivasi di saat kita melihat pencapaian orang lain yang jauh dari kita, dan kita di sini berusaha untuk menggali potensi yang ada di diri kita. Itu mungkin lebih baik. Terima kasih. Anak-anak ini sudah cukup bagus. Dan saya setiap melihat postingan teman-teman saya itu, ya itu saya selalu insecure. Kenapa saya tuh kok tidak seperti mereka gitu. Jadi permasalahan Mbak Mida ini cukup agak berbeda. Berarti permasalahan yang dialami Mbak Mida ini agak berbeda ya sama teman-teman, cuman hampir mirip. Iya. Kalau Mbak Mida ini mengalami ketidakpercayaan diri karena melihat pencapaian teman-teman yang ada di sosial media, sehingga Mbak Mida itu gampang insecure sama kemampuan diri sendiri, dan akhirnya saat melakukan kegiatan lainnya jadi terganggu gitu ya. Di sini permasalahan yang dialami oleh Mbak Viro, Mbak Rena, sama Mbak Mida sebenarnya hampir mirip ya. Sama-sama ada di permasalahannya ada di ponsel, ada di handphone menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan yang Mbak Viro, Mbak Rena, sama Mbak Mida alami ya. Mbak Viro mengalami penurunan nilai dan juga banyak kegiatan yang tertinggal gara-gara terlalu banyak melihat handphone, dan juga kalau Mbak Rena juga mirip saat mengerjakan tugas atau mengerjakan hal lain gampang terdistract ke HP, lalu saat sudah enggak HP susah untuk dilepas karena lalu asik. Dan kalau untuk Mbak Mida masalahnya di kepercayaan diri, karena melihat pencapaian teman-temannya yang ada di sosial media, akhirnya Mbak Mida itu menjadi anak yang cenderung suka insecure sama diri sendiri. Jadi kegiatan yang lain
mudah. Kita perlu sesuatu untuk mendukung dan juga membuat kita itu berubah. Menurut Mbak Vira, Mbak Rena dan Mbak Linda, apa sih yang menurut kalian bisa sedikit merubah kebiasaan kalian atau permasalahan kalian ini agar lebih baik lagi ke depannya? Itu kalian tahu nggak? Mbak Vira dulu? Enggak sih. Tapi Stop. Jangan enggak. Kamu nggak tahu. Kalian nggak tahu ya? Apa ya? Salah satu kayak kalian. HP ku mau taruh HP-ku kalau udah mau tidur itu HP-ku harus ditaruh jauh, jangan di dekatku. Karena kalau di dekatku jadi bikin Bunyinya atau iya kalau Rena notifnya dimatikan. Biasa belajar notifnya nggak belajar dulu baru menyentuh. Iya notifnya juga dimatiin jadi kok TikTok kamu? Ya apapun dah. Soalnya dia sering bilang WA. Iya di WA dan lain. Iya di WA bukan. Kamu gimana? Jadi Oh itu apa? HP-ku ditaruh jauh biar Aku nggak bisa ngelakuin terlar gitu. Biar meskipun ada atau enggak kamu nitip HP-nya ke orang tuanya. Nah itu lebih valid. Maksudnya saat kamu nitip ke orang tuanya dan kamu tuh ngelakuin negosiasi sama orang tuamu, iya. orang tuamu bakalan menang kan? Ya. Ngomong. Apa ya? Mungkin saya itu ini ya tidak terlalu memperdulikan dengan postingan-postingan teman saya karena kita ini Bukan memperdulikan. Kamu akan menjadikan pencapaian teman saya sebagai motivasi. Biar saya lebih bersemangat lagi, bukan menjadi bahan untuk kamu insecure gitu. saya akan jadiin postingan teman saya itu sebagai inspirasi dan harus tetap percaya diri karena kita ini apa ya punya potensi yang sama-sama. Mungkin saya bisa lulus seperti dia karena saya masih berproses gitu. Ya, dan saya akan menggali dan saya akan berusaha Ya. berusaha menggali potensi saya sampai saya tuh bisa menemukan Ya. ya gitu ya. Oke ya dah. Ini aku mau tanya Bisa dimulai dari satu bisa dimulai dari apa? kalau saya mungkin ketika saya mau tidur gitu, saya lihat TikTok sebentar. Setelah itu saya apa namanya alarm. Stop. Yang lain matiin. Satu dua tiga. Ya, saya itu sediakan alarm kalau udah jam segini. Saya harus titipkan HP saya ke orang tua saya supaya misal kalau ada notif apapun dari WA saya atau enggak TikTok semuanya ditutup. Yang pokoknya ada di HP saya, biasanya nggak terganggu gitu. Soalnya kan saya ada dikit, iya, dikit, iya. Iya. Berarti solusi dari permasalahan yang Mbak alami itu menurut Mbak Vira bisa menitipkan ponsel Mbak Vira ke orang tua Mbak Vira di saat Mbak Vira mau melakukan kegiatan agar tidak terganggu dan tidak main HP gitu ya. Iya. Itu menurut saya solusi itu cukup bagus dan mungkin bisa dicoba ya. Iya, makasih. Baik. Kalau saya sih matiin notifikasi ya, terus matiin internet juga gitu ya biar gak ganggu. Mending kalau aku sih ngerjain kerja dulu ya baru main HP dulu. Oh iya baik. Kalau menurut Mbak Rena solusinya itu mematikan data dan juga menonaktifkan apa namanya notifikasi gitu ya biar Mbak Rena tidak terganggu dan tidak terdistract gitu ya. Oke. Untuk solusi yang Mbak Rena Oke, untuk solusi yang Mbak Rena sampaikan itu menurut saya juga cukup bagus ya, karena itu mungkin bisa menjadikan salah satu jalan keluar dalam permasalahan Mbak Rena. Bagus, baik. Kalau saya itu gitu. Mungkin dari postingan teman-teman saya itu saya akan menjadikan postingan mereka itu sebagai motivasi buat saya. Ini ya perasaan kalian tuh bukan untuk ngasih solusi diri sendiri, tapi untuk Iya. membantu teman. Iya, dari kita kasih solusi untuk diri sendiri terus kita akan dapat. Oke. Lanjut deh.
Thank you.